Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Karena apa? Karena kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat berjumpa kembali di pembelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 8 SMP Negeri 1 Malang dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Alhamdulillahirabbil alamin, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya kita sedang dilanda suatu bencana yang mendunia, yakni bencana COVID-19 yang sedang merajalela di sekitar kita. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa untuk selalu menjaga kehidupan kita, selalu menjaga, berikhtiar untuk menjaga diri dan menjaga hati kita dengan cara apa? Kalau pemerintah sudah menganjurkan, pemerintahan sudah menganjurkan untuk cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, jaga jarak, pakai masker. Nah, Islam sejak dulu kala sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk selalu menjaga diri dan menjaga hati kita. Kita sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk selalu menjaga hati dan menjaga diri kita. Bagaimana cara menjaga diri kita, yaitu selalu menjaga kebersihan dan kesucian diri kita. Sejak dahulu kala Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kita agar selalu menjaga wudhu kita. Daimul wudhu, selalu menjaga wudhu kita agar kita selalu bersih dan suci. Agar nantinya kita tidak terjangkit penyakit-penyakit yang membahayakan diri kita sampai juga dapat meninggalkan kehidupan kita. Baik anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan yang pertama kali ini di pembelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 8 SMP Negeri 1 Kota Malang. Di awal pertemuan kali ini Bapak akan mengenalkan diri Bapak, ya. Di awal pembelajaran ini, pembelajaran daring di era pandemi COVID-19, perkenalkan, ya, nama saya Alvan Afrik Rizal. Sudah kenal semua? Nah, dulu kelas 7 kalian diajar oleh Pak Wahyu, guru besar SMP Negeri 1 Malang. Nah, sekarang ketika kalian naik ke kelas 8, ya, sebelumnya saya ucapkan untuk anak-anak yang sudah naik jenjang ke kelas 8 di SMP Negeri 1 Kota Malang. Selamat berproses, selamat belajar. Mari kita belajar bersama di kelas 8 ini. Kalian akan belajar bersama dengan saya, yaitu nama saya, perkenalkan, nama saya adalah Alvan Afrik Rizal. Ya, nama saya, ya, ini adalah kurikulum vitae. Saya bernama Alvan Afrik Rizal, biasa dipanggil Pak. Ya, benar. Dipanggil Pak Alvan. Tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir saya kelahiran Sidoarjo tanggal 27 Desember 1991. Alamat saya yaitu di Jalan Cakalang nomor 2B, Polowijen, Blimbing, Malang. Ya, silakan ketika mau ke Surabaya atau dari Surabaya, ya silakan mampir di kediaman saya. Ya, gubuk saya berada di Blimbing di bawah flyover Arjosari sebelum Arjosari itu. Oke, ini adalah nomor HP dan WA saya.
boleh dicatat kalau ada pertanyaan atau komunikasi biar lebih memudahkan. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel saya biar lebih semangat lagi untuk membuat video tentang pembelajaran PAI. Kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar untuk mempelajari agama Islam ya. Dengan saya buatkan channel di YouTube ya. Coba dibuka ya channel saya, silakan di like, comment, and subscribe. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, marilah kita awali dengan berdoa. Semoga ilmu yang akan kita pelajari dan kegiatan pembelajaran ini menjadikan pembelajaran yang bermanfaat dan barokah dalam kehidupan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita baca bersama-sama doa sebelum belajarnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardh wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardh wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardh wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang kontrak belajar. Apa sih yang dimaksud dengan kontrak belajar? Apa sih kontrak belajar itu? Coba kita angan-angankan, kita pikirkan, apa sih kontrak belajar itu? Dan apakah kalian pernah membuat kontrak belajar? Ya, baik. Kontrak belajar. Kontrak belajar adalah aturan yang dibuat atau kesepakatan yang dibuat antara guru dan peserta didik dalam menjalankan suatu pembelajaran agar pembelajaran berjalan tertib dan lancar. Jadi kontrak belajar adalah suatu kesepakatan yang disepakati antara peserta didik dengan guru agar pembelajaran yang akan dilaksanakan itu menjadi pembelajaran yang tertib dan lancar. Nah, pasti kalian sudah pernah membuat kontrak belajar baik di kelas 7 maupun di pembelajaran yang dengan guru yang lainnya. Lah, ini di PAI kita akan membuat kontrak belajar yang wabil khusus kontrak belajar secara daring seperti ini. Oke. Baik. Kontrak belajar PAI dan Budi Pekerti kelas 8 ya. Ini mari kita sepakati bersama-sama dalam pembelajaran daring kali ini di era pandemi Covid. Pembelajaran kita dilakukan secara daring ya. Kita membuat kontrak belajar yang pertama. Ketika pembelajaran PAI,
maka kita wajib menata hati kita atau niat kita. Oke? Nah, jadi ketika mau belajar, ya, mau mencari ilmu, baik ilmu yang berhubungan dengan dunia dan juga lebih khusus berhubungan dengan akhirat, maka kita harus menata hati kita, menata niat kita untuk mencari ilmu yang didasarkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Ya, segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Maka hati kita harus ditata, diniatkan, ya Allah, saya ingin mencari ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Lebih khusus ilmu PAI ini harus diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berusaha untuk selalu berdoa kepada Allah. Segala aktivitas yang kita kerjakan, maka diusahakan kita berdoa. Minimal membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, bismillah. Mau tidur, bismillah. Mau ke kamar mandi, bismillah. Lebih-lebih ketika mau belajar, kita harus berdoa. Apa doanya? Lah, ketika di SMP 1 sudah kita laksanakan setiap pagi, lah itu doa setiap pagi itu diamalkan. Kemudian mengikuti pembelajaran dengan baik dan ikhlas. Lah ini agar ilmu kita bermanfaat, maka adab seorang penuntut ilmu itu harus sungguh-sungguh dengan baik dan ikhlas. Sungguh-sungguh kalau mau pelajaran PAI dibaca dulu bukunya, mau pelajaran PPKN dibaca dulu bukunya, ya. Mau pelajaran apapun ya kita harus ya pelajaran harus belajar dengan baik. Nah, disiapkan buku tulisnya. Kalau sekarang pakai seragam, ya, kemudian menunggu gurunya. Nah, itu harus seperti itu menjadi seorang pelajar atau orang yang mencari ilmu dan dengan hati yang ikhlas. Kalau ilmunya ingin bermanfaat, ya hatinya juga harus ikhlas. Kemudian memperhatikan guru atau teman yang sedang menyampaikan materi atau bertanya. Ketika pembelajaran daring seperti ini, maka harus memperhatikan ya, memperhatikan dengan seksama guru yang menjelaskan di aplikasi, teman yang bertanya tidak boleh menggoda atau bersuara yang sehingga mengganggu teman yang sedang menuntut ilmu. Kemudian menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu. Ya, ketika pembelajaran sudah usai di era digital seperti ini, pasti kalian akan diberikan sesuatu tugas pekerjaan rumah yang wajib hukumnya untuk diselesaikan. Lah, ini diselesaikan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang ikhlas, tidak ngerundel. Insya Allah nantinya akan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Kemudian berakhlakul karimah ketika pembelajaran dan di luar pembelajaran. Lah, ini berakhlakul karimah baik ucapan ya, perkataan dan perbuatannya. Ketika di media sosial ataupun di lingkungan sosial, maka kita harus berakhlakul karimah, sopan santun ketika berbicara. Kalau bicara di grup ya sesama temannya itu juga dengan bahasa yang baik, jangan dengan bahasa yang tidak baik sehingga akan mungkin melukai teman yang sedang membaca. Akhlakul karimah ya, berakhlakul karimah. Kemudian selalu menjalankan sholat 5 waktu. Lah ini kewajiban kita seorang muslim wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Siapa yang belum sholat 5 waktu? Nah, kalian sudah dewasa, sudah balik, hukumnya melaksanakan sholat 5 waktu itu wajib. Apabila kalian tak melaksanakan sholat 5 waktu, maka diberikan suatu dosa dan nanti akan ditimbang di akhirat kelak.
Nah, jadi kita sebagai seorang muslim wajib hukumnya melaksanakan sholat. Karena apa? Karena agama ini akan menjadikan ketentraman dalam hati kita, menjadikan suatu hukum panutan yang harus dijalani. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kita atau memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah dengan cara apa? Yaitu rukun Islam, syahadat, sholat, ya, zakat, puasa, pergi haji bagi yang mampu. Lah, sholat ini harus kita laksanakan. Kalau tidak kita laksanakan, maka kita berdoa. Dan sholat ini diusahakan menjadi kebutuhan kita. Jangan hanya menjadi rutinitas yang hanya terlewatkan. Seperti kita makan, kita minum. Kalau lapar ya makan, kalau haus ya minum. Lah ini sholat juga seperti itu, ya. Kita usahakan menjadi kebutuhan. Kalian harus belajar sholat ini menjadi kebutuhan diri kita agar nantinya kita menjadi orang-orang yang terselamatkan baik dunia maupun dan akhirat dan nantinya akan menjadikan ketentraman dalam hati. Diusahakan yang belum ya, sholatnya belum 5 waktu, ayo kalian adalah anak-anak yang soleh dan solehah, pasti bisa akan melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian berusaha membaca Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di pembelajaran PAI ini juga disiapkan ketika pembelajaran PAI membawa Al-Quran, baik Al-Quran terjemahan ataupun Al-Quran digital. Nanti dibuka surat Al-Ma'idah mungkin, dibaca. Yang belum bisa membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran. Jangan takut, ya, jangan izin, jangan malu kalau belum bisa membaca Al-Quran. Kalau kalian seumur kalian sudah malu untuk membaca Al-Quran, untuk belajar membaca Al-Quran, nanti ketika sudah dewasa, sudah sepuh, sudah tua, maka malunya semakin tinggi. Nah, mumpung kita masih muda, mari yang belum bisa membaca Al-Quran, mulailah dari sekarang juga untuk belajar membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah pedoman hidup bagi umat Islam. Kemudian, berusaha mengamalkan ilmu yang didapatkan dari majelis ilmu atau sekolah. Jadi ketika kita sudah mendapatkan ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia, maka kita harus mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah ilmu yang bermanfaat, ya. Anak-anak, jadi kalian ketika seumpama sudah belajar prakarya, sudah belajar IPA, sudah belajar IPS, lebih-lebih belajar agama, ketika sudah mempelajari ilmunya maka wajib hukumnya untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama ilmu agama. Ilmu agama ini akan diamalkan, akan digunakan, ya, dari ilal mahdi ilal lahdi, dari buayan ibu sampai meninggal dunia ilmu agama ini akan digunakan. Oleh karena itu, mari kita ketika menuntut ilmu harus sungguh-sungguh. Kemudian selalu berdoa ketika selesai pembelajaran PAI. Ya, jadi awali dengan doa dan akhiri dengan doa. Semoga kalau kita mengamalkan kontrak belajar ketika pembelajaran PAI, terutama ya pembelajaran PAI dan khusus dan umumnya pembelajaran yang lainnya, insya Allah ilmunya akan bermanfaat bagi diri kita. Baik anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ini adalah asbabul futuh. Sebab-sebab keterbukaan hati manusia untuk dimudahkan mendapat dan memahami ilmu. Nah, ini kita sebagai seorang yang mencari ilmu, ya, berusaha untuk menjadikan ilmu itu bermanfaat dalam kehidupan kita. Caranya bagaimana, Pak? Nah, ini ada yang pertama, sholat berjamaah. Ya, pertama, melaksanakan sholat 5 waktu diusahakan dengan berjamaah. Yang sholatnya masih bolong-bolong itu harus diperbaiki.
Ya, apalagi yang sudah lengkap terus berjamaah, insya Allah akan memudahkan kita untuk keterbukaan hati kita dalam menuntut ilmu. Kemudian membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Ya, kita sebagai seorang Islam mempunyai kitab suci yang namanya Al-Quran. Lah itu harus belajar membaca Al-Quran dan memahaminya. Kemudian gemar membaca sholawat. Nah, gemar membaca sholawat ini juga ketika kita menjadi seorang yang eh, orang yang mencari ilmu, maka kita harus gemar membaca sholawat. Selagi membaca Al-Quran juga membaca sholawat. Banyak sekali sholawat, sholawat naria, sholat munjiat. Yang paling mudah, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad. Nah, itu juga diamalkan. Kemudian, Qiyamul Lail, meski hanya 2 rakaat. Apa itu Qiyamul Lail? Yaitu melaksanakan sholat setelah, atau sholat malam, atau sholat setelah sholat isya. Lah itu sholat yang dinamakan Qiyamul Lail. Minimal 2 rakaat, melakukan sholat tahajud, sholat witir, sholat hajat, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kemudian menunggu guru dalam kelas. Lah ini kalau kita pembelajarannya tidak online, nah kita ketika mau pembelajaran maka harus menunggu guru, adabnya seperti itu. Kalau kita daring seperti ini ya berarti ketika kodenya sudah di-share maka harus sudah siap untuk menjalankan pembelajaran, atau mungkin kalian seumpama jadwalnya jam jam 10, maka kita harus siap setengah jam atau 1 jam sebelum pembelajaran dimulai. Nah, itu insya Allah akan membukakan hati kita dan akan menjadikan ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, menjaga etika dengan guru kita. Nah, kita sebagai seorang murid harus menjaga etika kepada orang yang memberikan ilmu kepada kita. Jangan sampai kita bicaranya tidak sopan, kemudian sikapnya kurang baik. Lah, kita harus menghormati orang yang memberikan ilmu kepada kita atau biasa disebut guru. Oke, istiqomahkan ya beberapa hal di atas, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan membukakan kunci ilmu yang kita cari. Ya. Baik anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ya ini di pertemuan pertama kali ini kita membahas ya materi PAI dan Budi Pekerti kelas 8 semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Ini nanti di semester 1 kali ini kita akan mempelajari 7 bab ya, 7 bab. Yang pertama, menghindari homer. Apa itu homer? Nanti kita jelaskan. Minuman keras, judi dan pertengkaran. Kemudian mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Itu bab selanjutnya. Kemudian ketiga, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan sholat sunnah. Sholat sunnah nanti kita bahas. Kemudian jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Nah, itu ada banyak sujud selain sujud dalam sholat wajib, itu banyak. Nah, nanti ada sujud-sujud yang lainnya, sujud tilawah, sujud syukur, sujud sahwi ya. Kemudian hormat dan patuh kepada orang tua dan guru ya. Kemudian meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Qur'an, iman kepada kitab Allah ya. Kemudian rendah hati, hemat dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Nah, ini di semester awal ini di pembelajaran daring insya Allah kita akan membahas 7 bab yang ada di pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Baik anak-anak ya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar pembuatan video ini lebih semangat lagi dan semoga bermanfaat dan menjadikan barokah dalam kehidupan kita. Sebelum saya tutup, ini ada lembar kerja siswa yang harus kalian kerjakan.
di pertemuan pertama perkenalan kali ini. Yang pertama, tulislah doa sebelum belajar yang biasa kita baca di lapangan basket di pagi hari secara bersama-sama. Ya, ditulis tulis Arab di buku tulis PAI. Nanti saya kirim file PDF-nya. Kemudian carilah informasi tentang Khomer dan tulislah pengertian dari Khomer. Nah, pertemuan selanjutnya ini kita akan membahas Khomer, ya, judi dan pertengkaran. Nah, kalian cari informasi pengertian Khomer. Apa yang dimaksud Khomer? Khomer adalah terus macam-macamnya itu apa aja. Kalian cari, ditulis di buku tulis. Melalui apa ya? Melalui buku paket digital, atau nanti kalau kalian sudah punya buku paket ya nggak apa-apa, atau nanti saya kirim buku digital PAI atau dari internet atau YouTube, ya. Kalau kalian mencari dari internet, sertakan referensinya, web atau channelnya, ya. Hasil pekerjaan tersebut ya sementara dikumpulkan berbentuk JPG di grup kelas masing-masing, diberi nama, nomor absen, kemudian ya, nama, nomor absen, terus kelas. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata atau sikap saya yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.